Latihan perdana di Vietnam penuh kejutan, timnas Indonesia kaget. Vietnam sampai lakukan hal mengejutkan ini usai pasukan Sintayong tiba. Gelandang keturunan Australia langsung gabung bersama skuad Garuda. Elkan Bagot tiba-tiba muncul jelang timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala AFF 2024. Lama diparkir di Liga Eropa, dua bintang timnas Indonesia kembali dapatkan menit bermain. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pilar timnas Indonesia yakni Sandi Wos dan Eliano Reinders akhirnya dimainkan klubnya lagi setelah lama diparkir. Sandi dimainkan oleh klubnya KP Mechelen dalam laga pekan ke-18 Liga Belgia dini hari tadi. Dia membantu klubnya menang atas tamunya Royal Antwerp 1-1. Bek berusia 29 tahun itu turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-88. Total dia tampil selama 8 menit dalam pertandingan kali ini. Kendati hanya sebentar, ini menjadi kali pertama Sandi Wos dimainkan lagi oleh sang pelatih Besnik Hasi setelah hanya duduk di bangku cadangan dalam 7 pertandingan sebelumnya. Kali terakhir dirinya bermain untuk KP Mechelen adalah pada 5 Oktober 2024 lalu ketika klubnya menang telak 5-0 atas Ohluphen. Secara keseluruhan ini merupakan penampilan ke-6 Sandi Wos untuk Mechelen musim ini di semua kompetisi. Dengan hasil imbang kontra Antwerp, dia membantu Mechelen sementara bertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Belgia 2024-2025 dengan torehan 25 poin dari 18 laga. Sementara itu, Eliano Reinders justru kembali mendapatkan menit bermain untuk klubnya PSV Zwolle dalam laga pekan ke-16 Liga Belanda 2024-2025 dini hari tadi. Tampil sebagai pemain pengganti, namun dia gagal membantu timnya menang karena dijungkalkan Willem 0-1. Eliano sendiri masuk pada menit ke-32 di babak pertama untuk menggantikan Olivier Arsène. Sayangnya meski tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, kehadiran Eliano tak mampu mengubah keadaan untuk Zwolle. Kendati begitu, dimainkannya Eliano sudah menjadi hal yang positif karena sebelumnya dia sudah diparkir dalam 4 pertandingan terakhir. Ini menjadi penampilan ke-9 pemain berusia 24 tahun itu untuk Zwolle di semua kompetisi musim ini. Sayangnya dia belum pernah menjadi starter lagi sejak bermain dari awal pada 3 laga pertama Liga Belanda musim ini. Walaupun turun sebagai pemain pengganti, dimainkannya Sandi Wos dan Eliano setelah lama dicadangkan saja menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia, sebab mereka bisa menjaga performa dengan mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Tidak punya banyak waktu bagi timnas Indonesia untuk berleha-leha, skuad Garuda langsung menggeber latihan setibanya di Vietnam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi laga berat kontra Vietnam di ajang Piala AFF 2024. Dalam lawatannya ke Vietnam ini, skuad Merah Putih juga mendapatkan kejutan. Secara tak terduga, Vietnam yang dianggap sebagai rival abadi timnas Indonesia justru sangat menyambut kedatangan skuad Garuda. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia tiba di Hanoi, Vietnam pada Jumat kemarin. Dilansir dari media Vietnam, timnas Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari warga Vietnam. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahkan menerima bunga. Dilihat dari foto tersebut, beberapa pemain timnas Indonesia seperti Zanadin Faris sampai Dava Pasha tampak bertepuk tangan. Penyerang timnas Indonesia Ronaldo Kuate juga menjadi sasaran foto. Bahkan 5 warga Vietnam juga mengabadikan momen bersama pemain Muang Thong United tersebut. Jelang menghadapi skuad Garuda, para pemain Vietnam malah mendapatkan ancaman dari publiknya sendiri. Seperti yang diketahui, Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini punya beberapa keuntungan. Golden Star Warriors punya waktu istirahat yang lebih panjang karena pada Selasa kemarin Vietnam tidak bertanding. Di sisi lain, timnas Indonesia melakoni pertandingan melawan Laos. Hal itu membuat anak asuh Sintayong bakal kelelahan. Selain jadwal pertandingan, Vietnam percaya diri karena timnas Indonesia tidak membawa tim terbaiknya untuk Piala AFF 2024 ini. Namun gelandang Vietnam yaitu Nguyen Hoàng Duc menyadari jika melawan skuad Garuda tidak akan mudah. Meski begitu, dia percaya diri karena timnya memiliki banyak keuntungan. Di turnamen ini setahu saya Indonesia tidak punya banyak pemain naturalisasi, kebanyakan bermain di Liga Nasional.
Saya juga pernah menghadapi mereka ketika bermain di SEA Games. Saya pikir pertandingan berikutnya akan bagus. Indonesia sudah maju, tapi Vietnam punya strategi untuk menghadapi Indonesia, ungkap Nguyen Huang Du. Kendati demikian, publik Vietnam menuntut anak asuh Kim Sang-sik wajib menang dengan keuntungan yang dimiliki. Bahkan mereka membuat sindiran andai Golden Star Warrior tak mampu menang atas timnas Indonesia. Dengan keuntungan tuan rumah, jika tim senior tidak bisa mengalahkan tim peringkat kedua Indonesia, mereka bisa pulang dan berternak ayam, tulis salah satu fans Vietnam. Baru-baru ini pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Safri membuat kejutan dengan memperkenalkan satu pemain keturunan baru di pemusatan latihan timnas Indonesia jelang Piala Asia U20. Pemain yang dimaksud tersebut adalah Timothy Baker. Kabar mengejutkan ini diketahui dari Instagram Stories pribadi Indra Safri. Dalam unggahannya, pelatih berkumis tebal itu memperlihatkan Tommy Baker beserta Matthew Baker yang saat ini sudah tiba di pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Rekrutan baru timnas Indonesia U20, Timothy Baker dan Matthew Baker, tulis Indra Safri di Instagram. Timothy Baker diketahui merupakan kakak kandung dari Matthew Baker. Dia merupakan salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Australia. Timothy saat ini memperkuat klub Liga lokal Australia Boroondara Eagles FC. Pemain 17 tahun itu bisa memainkan peran sebagai striker dan gelandang serang. Di usia yang masih muda serta pengalaman bermain di Australia, tentunya bisa memudahkan Indra Safri untuk menentukan strategi terbaiknya di timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2025 nantinya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan Marcelino Ferdinand tidak dewasa menanggapi kartu merah yang didapatkannya ketika berhadapan dengan Laos di matchday kedua grup B Piala AFF 2024 malam kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Marcelino Ferdinand diusir wasit karena melakukan pelanggaran keras kepada pemain Laos. Padahal pemain Oxford United itu tak perlu melanggar dengan keras. Alhasil timnas Indonesia dirugikan setelah kehilangan Marcelino. Skuad Garuda harus puas bermain imbang 3-3 melawan Laos di mana seharusnya bisa memenangi laga. Bojan Hodak mengatakan Marcelino adalah pemain yang dibutuhkan di dalam tim. Tingkah lakunya yang sampai di kartu merah merugikan bagi skuad Garuda dan dianggap belum dewasa. Bojan pun menyayangkan aksi Marcelino yang tidak menunjukkan kedewasaannya sebagai pemain. Namun Hodak tetap menganggap Marcelino masih tetap pemain berbakat. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu akan menjadi bintang sepak bola di Asia Tenggara. Dia adalah pemain berpengalaman dan bintang paling menonjol di tim nasional saat ini. Namun Marcelino tidak boleh bertindak seperti itu ketika dia sebelumnya mendapatkan kartu kuning. Ia menunjukkan ketidakdewasaan dan perlu berkembang. Ia tetap menjadi pemain berkualitas di Asia Tenggara. Absennya dia merupakan kerugian besar bagi Indonesia, jelas Bojan Hodak. Untuk laga berikutnya, timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam di matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Pertandingan berlangsung pada 15 Desember mendatang. Vietnam akan menjadi lawan terberat timnas Indonesia di grup B ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong perlu memutar otak agar bisa menahan gempuran Vietnam. Di tengah persiapan skuad merah putih dalam melanjutkan perjuangannya di Piala AFF 2024 untuk menjamu Vietnam, bek jangkung keturunan Inggris yakni Elkan Bagot kembali muncul. Sebagaimana yang diketahui, bek timnas Indonesia Elkan Bagot sudah lama tidak terlihat bermain membela skuad Garuda. Elkan Bagot kini banyak bermain di Liga Inggris bersama Blackpool FC. Terakhir main bersama timnas Indonesia, Elkan Bagot pernah mengungkapkan misi besar bersama skuad Garuda. Elkan Bagot ingin mencetak sejarah bersama skuad Garuda, sembari membuat keluarga besarnya bangga atas pencapaiannya tersebut. Bagi Elkan Bagot, bermain di kompetisi bergengsi seperti Piala Asia bersama timnas Indonesia merupakan sebuah kehormatan baginya. Dalam wawancaranya, Elkan Bagot mengaku memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia. Meski lahir di Thailand dan tumbuh besar di Inggris, ia memilih paspor Indonesia, negara asal ibunya. Keputusannya ini bukan hanya soal bermain sepak bola saja, akan tetapi juga bentuk penghormatan terhadap akar budayanya. Menjadi warga negara Indonesia adalah salah satu bagian terbesar dalam hidup saya. Saya menghabiskan sekira 3 tahun di Indonesia, sebagian masa kecil saya. Saya sangat dekat dengan keluarga saya dari sisi Indonesia, jadi saya mencoba untuk membuat mereka bangga dengan bermain untuk negara ini.
Menjadi orang Indonesia bagi saya adalah sebuah kehormatan dan sesuatu yang saya cintai, ungkap Elkan Bagot.